Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan sahabat dimanapun berada. Menanggapi maraknya sekarang ya, atau makin ramainya pembicaraan soal nasab atau zuriyah baginda Rasulullah SAW di Indonesia ini, yang dikenal dengan penyebutan habaib atau habib, maka ini harus disikapi secara bijak dan terhadap siapapun harus dapat mengambil solusi langkah yang solutif. Saya cuman berpandangan aja bahwa Robitoh Pahlawi harusnya segera mengambil sikap. Misalkan melakukan suatu tindakan yang kemudian itu akan menimbulkan suatu pemahaman bersama tentang keberadaan Habib di Indonesia. Sebab ini sudah menimbulkan kontroversi. Kontroversi karena banyak versi. Dan solusi terbaiknya ya tentu saja Robitoh Pahlawi harus mengambil sikap. Sikap yang menurut saya sebagai warga negara, sebagai warga biasa di Nusantara ini, di Indonesia ini, yaitu harus disepakati oleh semua pihak, termasuk pihak-pihak yang kemudian memiliki pemahaman lain atau sumber informasi yang lain, yang kemudian hari ini sudah menimbulkan namanya kontroversi itu sendiri. Misalkan atas analisa dan kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kemudian menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan, Robitoh Pahlawi atau Habib di Indonesia ini ya masih dipertanyakan. Saya memahaminya seperti itu aja, saudara. Maka kesepakatan yang harus disepakati itu mau tidak mau harus ditempuh untuk mencari jalan, mencari solusi yang kemudian itu akan diterima kira-kira semua pihak. Sekarang misalnya ditawarkan tes DNA. Ya saya kira ini juga harus menjadi jalan terbaik. Dan Robitoh Pahlawi harusnya ini mengambil sikap, yaitu menerima itu dan kemudian melaksanakan tes DNA. Supaya ini menjadi clear semua. Dan jangan ada keraguan dan ketakutan. Misalkan, kalau seandainya nih, ternyata setelah dites DNA, memang benar misalnya, Habib di Indonesia ini tidak ada hubungan atau tidak ada keterkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Saya kira itu jangan menjadikan suatu ketakutan. Kenapa saudara? Karena rakyat di Indonesia ini atau warga negara, kita semua, kita menghargai dan menghormati seseorang itu bukan karena keturunannya, bukan karena juga nasabnya semata-mata. Tetapi kita menghormati, menghargai, dan menempatkan seseorang pada tempatnya itu berdasarkan ilmu pengetahuannya. Banyak kiai-kiai yang tersohor di negeri ini, yang kemudian namanya masih bagus, masih baik, bahkan abadi misalnya. Dan itu tidak ada kaitan atau hubungan dengan baginda Rasulullah dalam konteks misalnya keturunannya. Tapi karena ilmu pengetahuannya mumpuni dalam menyampaikan ajaran Islam melalui ceramah dan dakwah, diterima di seluruh segenap jiwa, segenap hati masyarakat di negeri ini, maka tetap dihargai, dihormati. Tetapi tentu saja kalau mengharapkan suatu penghormatan yang berlebihan, bahkan itu sudah cenderung seperti harus misalnya melakukan suatu perilaku yang sudah sampai pada tingkat bahwa harus disembah misalnya, sangat dihormati, sangat dimuliakan, melampaui batasan-batasan normal, ya tentu ya jiwa, hati masyarakat di Indonesia ini mungkin akan menolak untuk melakukan itu. Karena standar penghargaan dan penghormatan
sudah ada di setiap daerah yang disebut dengan ada adat istiadatnya. Ada tatanan-tatanan, aturan-aturan kehidupan sosial di setiap daerah di Indonesia ini. Jadi jangan ragu dan takut dengan namanya adab dan perilaku yang ada di Indonesia. Tetap akan dihargai dan dihormati. Walaupun itu misalnya bagi oknum-oknum habaib itu setelah tes DNA tidak terbukti sebagai keturunan baginda Rasulullah. Dan sebagai renungan kita semua, mari kita lebih mendalami dan mencermati untuk memahami bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat luar biasa sekali. Kebinekaannya itu akan menghantarkan kita pada suatu pemahaman hidup yang universal. Dan itulah yang akan menjadikan kita lebih berada pada ketenangan dan kedamaian yang sejati. Itu saudaraku dan sahabat sekalian, menurut saya dan tanggapan saya tentang keadaan sekarang ini, pembicaraan tentang nasab, tentang zuriah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Semoga saudara sekalian dapat kita diberikan petunjuk, rahmat dari Yang Maha Kuasa, dan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita senantiasa berada di dalam ruang, di dalam situasi yang sesuai dengan cita-cita para pahlawan, pejuang, dan pendiri bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.